ashabihi yana bil ulum wal hikam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Sazuna Muhammad Khair Lutfi KH MPD, yang sama-sama kita doakan pula. Dan yang sama-sama kita hormati pula mudabbirah dan teman-teman yang insyaallah sedang berbahagia. Alhamdulillah. Sepi. yang akan saya sampaikan berupa kalam-kalam ya, kalam-kalam mutiara sekali tentang menuntut ilmu ya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim di sana dijelaskan bahwa syarat menuntut ilmu itu ada 6 ya. Dan ada sebuah syairnya yang mengatakan Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan di dalam sebuah syairnya yang mengatakan ala la tanalul ilma illa bisittatin bika an majmu'iha bi bayanin istibarin wa bulgotin wa ursazi ustazin wa tuli zamanin. Nah, syarat yang pertama itu kita disuruh cerdas. Ya, cerdas maksudnya di sini itu adalah kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, kemudian yang kedua itu apa tadi lupa. Persin, rakus ya, harus rakus. Maksudnya rakus di sini itu rakus dalam menuntut ilmu, tidak tahu siang atau malam menuntut ilmu. Karena ada juga syair yang mengatakan dari Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau mengatakan al-lailu tawilun wala taksirhu bimanamika. Malam itu amat panjang, maka janganlah kamu memendekkannya dengan tidurmu. Nah, beliau menyindir kita ya sebagai menuntut ilmu itu jangan sering-sering tidur ya, terutama kalau malam. Malam itu kita gunakan untuk menuntut ilmu. Seperti di Soyat ini dah. Takbir. Kemudian yang masih pacaran diputuskan ya. Karena ilmu itu tidak akan masuk jika disandingkan dengan berpacaran itu. Dan saya mengasih tips ya buat yang memutuskan pacarnya dengan sebuah syair juga. Ada sebuah syair di kitab Ta'limul Muta'allim yang mengatakan salamun ala man tayyamatni bizurfiha walam hati khaddaiha walam hati torfiha
Sabatni wa asbatni patatun malihatun tahayyaratil auhamik wa fikun hiwasbiha fakultu zarini wa zarini fa innahu sagabtu bitahsilil ulumi wa kashfiha wali fi talabil fadli wal ilmi wat tuqa ginan an gina'il ghaniyati wa arfiha. Ya artinya itu ini ya yang sholah itu artinya. Tips untuk yang mau memutuskan pacarnya. Yang artinya salam buat orang yang memikatku dengan kecantikannya. Dan yang mengkilatkan kedua pipinya serta mengejutkan kedua matanya. Aku telah tertawan dan tergoda oleh gadis yang manis. Akal pun bingung untuk mensifati orang itu. Tetapi aku mengatakan, tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku karena aku telah terbuai dan sibuk untuk menuntut ilmu. Nah, di dalam sebuah syair ini kita dapat mempelajari ya, kalau ilmu itu tidak bisa diduakan ya. Dan menuntut ilmu itu juga harus sengsara. Tidak dibarengi dengan senang-senang gitu ya. Seperti yang ada di sebuah syair yang mengatakan, tamannaitu antum si faqihan munaziron. Nah, aku jangan lupa. Nah, lupa ya. Karena Imam Syafi'i juga pernah beliau juga lupa karena melihat sebuah aurat ya. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi di sebuah syairnya yang mengatakan, sakautu ila waqi'in su'ahi fzi sadani ila tarkil ma'asi. Alah, telang. Nah, langsung artinya ya. Beliau mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalannya. Nah, buruknya hafalan Imam Syafi'i itu bukan seperti buruknya hafalan kita. Mungkin semutkin kita itu seburuknya hafalan Imam Syafi'i. Terus beliau yang Waqi menyuruh Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Karena dengan bermaksiat kita tidak akan memperoleh ilmu. Jelak lupa Anda. Mana meneh itu. Nah, intinya ya, kita sebagai penuntut ilmu ini tekun belajar. Ini juga saya menasihati diri sendiri sih. Supaya kita sebagai penuntut ilmu itu harus rajin dan tekun ilmu. Harus istiqomah. Karena istiqomah itu dapat mengalahkan 1000 karomah. Ya, mungkin hanya itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, yang ketiga itu. Baru ada dua. Nah, yang ketiga itu kita harus sabar ya. Sabar di sini harus sabar.
dalam menuntut ilmu, tapi sabar. Nah, yang keempat itu bulgoh. Nah, di sini kita harus banyak juga uangnya ya. Uang untuk apa? Menuntut ilmu. Untuk membeli kitab. Belilah kitab banyak-banyak. Jangan beli makanan banyak-banyak. Karena ada juga ya, beliau apa? Pernah saya mendengar Ustaz Zuna juga mengatakan, waqala makanlah banyak-banyak, belanjalah banyak-banyak. Makanlah lahap-lahap, belanjalah banyak-banyak, dan tidurlah nyenyak-nyenyak. Artiin dah sendiri. Nah, maksudnya di sini makanlah banyak-banyak. Nah, makanlah lahap-lahap. Ketika kita sudah lapar banget ya, sudah lapar sekali baru kita makan, itu nikmatnya luar biasa itu. Dan kemudian belanjalah banyak-banyak. Belanjalah banyak-banyak di sini maksudnya kitab ya. Belanjalah kitab, keperluan sudah. Keperluan untuk menuntut ilmu. Jangan beli yang tidak penting ya. Kemudian tidurlah nyenyak-nyenyak. Nah, tidurlah nyenyak-nyenyak di sini maksudnya itu tidur yang apa? Tidur yang di dekatnya itu kitab, yang apa? Sudah apa arana? Iya wani. Intinya kalau kita sudah kalau kita sudah tidur bersama kitab itu nyenyak sekali itu. Insyaallah. Kita apa? Terkitab sih, kitab. Iya udah. Nah, yang kelima itu Nah, yang kelima itu Ustaz ya. Ustaz. Mati Joko Ustaz soalnya. Apa seni suruh pokoknya dek lengek lagu. Mati Joko Ustaz teh. Guru, masyaikh. Nah, yang keenam itu watuli zamanin ya. Waktu yang panjang. Nah, belajar juga perlu waktu. Dek tinik nih langsung cekat. Bertahap ya, bertahap. Orang yang sukses itu adalah orang yang belajar. Itu orang yang selalu belajar dan selalu merasa kurang. Mungkin ya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadza an-nasihat min Ustaz Lalu Muhammad Hasim Al-Ghifari. Masya Allah, an-nasihat wa qa'i jiddan wa kashiru wa kathiru si'rin ya. Minha yakni syi'ru min Sayyidina Ali fi ta'limil muta'allim. Hal hafiztum? Ayah nukarim naqra jama'atan. Wahid, isnain, salasa. Ala tanalul ilma illa bi sittatin fahum
Nah, alhamdulillah. Summa ba'dahu yani irsyadat wa tawjihat ila ustazina Ustaz Muhammad Khair fi al-magister. Falyatafaddal alaihi maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-muhtaram, al-mukarram, al-mudabbirin wal mudabbirat rahimani wa iyyakumullah wa a'dha'ina rahimani wa iyyakumullah aidan. Fi hadhihi al-lailah al-mubarakah, alhamdulillah anifan nasma kalam min Ustaz Hasim Al-Ghifari wa yaqul masyaallah la haula wa la quwwata illa billah wa yahfaz asy-syi'r katsir jiddan. Nah, semoga kita bisa mengamalkan nantinya. Kemudian untuk adik-adikku semua, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan karena tadi kita melakukan salat tarawih, yang dimana salat tarawih itu biasanya kita lakukan salat tarawih dulu baru witir. Pertanyaan besarnya, tadi kita melakukan salat witir dulu baru kita melakukan salat tarawih. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita melakukan salat witir dulu baru tarawih? Boleh. Kan tadi kita lakukan, ya, tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu yang tidak boleh. Ada adikku yang belum melakukan salat witir, nanti setelahnya salat witir. Supaya apa? Tujuan kita itu supaya adik-adik nanti tidak terlalu cepat menyalahkan orang. Jadi kita melakukan salat tarawih dengan berbagai model, berbagai cara, tapi berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu pengetahuan. Disebutkan nanti setiap salat tarawih kita akan bahas tentang salat tarawih dan yang kita lakukan. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Said Sabiq di jilid pertama. Jadi beliau memiliki karangan kitab 3 jilid. Nah, di jilid pertama ini membahas tentang fiqhul ibadah. Nah, di sini disebutkan nama lain daripada salat tarawih itu adalah qiyamul lail. Qiyamul Ramadan, bukan qiyamul lail. Nama lain daripada salat tarawih adalah qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan namanya. Nanti adik-adik ditanya, ya, sida giram gawe qiyamul Ramadan atau ndi, melengun terusan. Padahal salat tarawih itu sama dengan qiyam Ramadan. Kemudian qiyam Ramadan aw salatut tarawih sunnatun lirrijali wan nisa. Itu hukumnya adalah sunnah baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kapan baru sah kita melakukan salat tarawih? Syaratnya adalah tu'adda ba'da salatil isya. Harus kita lakukan setelah salat isya. Kalau ada orang yang sholat tarawih belum melakukan sholat isya, maka tidak sah hukum tarawihnya. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita melakukan sholat tarawih ketika maghrib? Tidak boleh. Kecuali kalau melakukan jamak. Udah dijamak, kemudian antara maghrib dengan isya. Isyanya sudah. Boleh kita melakukan sholat tarawih ketika waktu maghrib, tapi dengan catatan sudah melakukan sholat isya. Tetap itu jadinya. Jadi intinya baru kita melakukan sholat tarawih itu harus syaratnya harus setelah sholat isya. Kemudian wa qablal witri, dan sholat tarawih itu harus dilakukan sebelum witir. Kalau tidak dilakukan sebelum witir, maka hukumnya tidak boleh. Berapa rakaat? Rakaataini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Bahkan ada kata ulama, kalau ada orang yang melakukan salat tarawih tidak 2 rakaat, maka tidak sah hukum salatnya. Wa yajuzu an
tapi bukan sampai di sana. Wa yajuzu an tu'adda ba'dahu walakinnahu khilaful afdal. Akan tetapi boleh hukumnya kita melakukan sholat tarawih setelah melakukan sholat witir. Itu tadi kita sudah melakukannya. Jadi kita sholat witir dulu, baru kita melakukan sholat tarawih. Boleh? Boleh. Ya. Walakinnahu, akan tetapi pendapat ini khilaful afdal. Terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ya, tapi kalau misalnya nanti adik-adik temukan ada orang yang sholat witir dulu baru sholat tarawih, itu tidak apa-apa. Jangan nanti kita bersiap terusan di masjid. Jangan, ya, beremben-embentan sholat tarawih duluan kanggun, sholat witir duluan kanggun, dan seterusnya. Kemudian, ya, sampai kapan kita boleh melakukan sholat tarawih? Waktunya setelah kita melakukan sholat tarawih sampai yastamirru waktuha ila akhiril lail, sampai mau menjelang subuh, azan subuh, kanggot dewek sembahyang tarawih. Jam 2 boleh, jam 3 boleh, jam 4 boleh. Tidak harus sekarang saja sampai jam 12 misalnya, tidak. Jam 3 juga boleh. Intinya sebelum subuh itu batas kita melakukan yang namanya sholat tarawih, dan tidak harus terus menerus. Ya, sekarang 4 rakaat salam selesai. Ya, bercanda dulu boleh. Lagu dendek berjorak. Seperti membaca salawat itu hukumnya boleh, silahkan. Tapi untuk adik-adikku semua, saya tidak melarang adik-adik membaca salawat dengan boleh. Tapi usahakan, ya, hanya 1 kali napas, bembeng engkah berembuk, wah nanti dia sambung, lengi dongkat sambung, ya. Biasa engkah bau semai embuk sih, Allahumma salli alaihi, terserah antum. Lagu dendek sambung, anti batur dulu, malah kalah terhidapnya. Nah, itu tidak bagus sekali. Ya, tapi hebatnya kalau dalam membaca salawat Anda bercanda ataupun tidak tetap dapat pahala. Itu hebatnya salawat itu. Tahu si Nabi. Ya, kita ditahu oleh Nabi yang berjarak doang hardang lemak semang tarawih. Ya, nginde Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya sudah. Ya, diberikan akhirnya orang-orang yang membaca salawat baik dalam bercanda ataupun tidak tetap mendapat pahala. Kemudian selanjutnya, ya, nanti kita akan bahas berikutnya sedikit-sedikit. Intinya boleh kita melakukan sholat witir, ya, baru kita melakukan sholat tarawih. Tapi ini jangan dilakukan di rumahnya, ya. Ini cukup di sini saja sebagai ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu cepat menyalahkan orang. Itu intinya adik-adik semua. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang menyalahkan orang, ya, menyalahkan si A, menyalahkan si B, si C, dan seterusnya. Lagu ini agak ndek nunggawe. Nauzubillah min dzalik. Baik, kami hanya menerima 1 pertanyaan bagi yang ingin bertanya seputar fikih ataupun yang lainnya. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Assalamualaikum Ustaz, jadi agak melenceng sedikit. Ini pertanyaan ini saya pendam dari dulu, mau ditanyakan ke Mas Syekh tapi tidak bisa begitu. Cuman sekarang kita tanyakan. Kan ada, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak malu akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. pernah dulu guru kita Mas Syekh mengatakan bahwa lafaz Ar-Rahmanu sama Ar-Rahim itu kan beda. Kalau Ar-Rahmanu itu kasih sayang Allah di dunia, berarti mencakup orang kafir sama orang Muslim. Dan untuk Ar-Rahimi itu mencakup hanya untuk orang Muslim saja kelak di akhirat. Nah, ada juga kan kaidah yang mengatakan bahwa
kasratul harfi tadullu ala kasratul makna katanya. Makanya nanti apakah lafaz ar-Rahmani sama ar-Rahim itu hanya berlaku pada lafaz basmalah saja atau berlaku di semua lafaz ar-Rahman sama ar-Rahim di dalam semua redaksi Al-Qur'an? Baik. Cuman itu. Lafaz Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman memiliki lebih banyak huruf ketimbang Ar-Rahim. Penafsiran para ulama tentang hal itu sebenarnya bebas-bebas saja. Siapapun boleh menafsirkan, yang penting tidak melenceng. Dan lafaz Ar-Rahman, Rahmannya Allah Subhanahu wa taala kata para ulama itu lebih luas ketimbang Rahimnya. Dengan kaidah yang tadi bahwa semakin banyaknya huruf maka semakin luasnya, lebih luas makna dan seterusnya. Jadi lafaz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim hanya satu lebihnya di sana sebenarnya, hanya di lafaz alifnya saja kan. Ar-Rahman itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih kepada semua makhluknya, baik yang muslim ataupun yang tidak muslim, baik yang taat ataupun yang tidak taat. Semuanya diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak diberikan makan? Semuanya diberikan makan. Itu bentuk rahmannya Allah. Sedangkan rahimnya Allah itu hanya berlaku hanya kepada orang muslim saja, tidak berlaku kepada orang-orang kafir. Kenapa seperti itu? Karena kalau berlaku juga kepada orang-orang kafir, maka nanti khawatirnya orang-orang kita yang taat ketika di dunia banyak yang dilarang, kita protes nanti di akhirat. Itulah tebalak. Ya, namanya manusiawi, kita punya manusiawi. Masa sekarang orang yang tidak taat makan babi, sekarang kita sudah tahan-tahan. Kita ingin misalnya lihat yang enak-enak tapi dilarang. Ya, sedangkan orang kafir diboleh-bolehkan saja. Nanti di akhirat mereka masuk surga juga. Kan kita mau protes ini. Dulu kami dilarang, masa sekarang ya orang-orang kafir itu yang lebih dahulu untuk masuk surga dan seterusnya. Jadi tentunya kami tidak mau yang seperti itu. Dan sifat rahimnya, Rahman dan rahimnya Allah itu hanya berlaku kepada kita ini saja. Dan kepada orang-orang yang tentunya melakukan perbuatan yang baik ketika di dunia. Sama juga dengan ilmu pengetahuan. Ilmu itu hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik dan ingin untuk mendapatkan ilmu itu. Berbeda dengan dunia. Kalau dunia itu diberikan kepada siapapun, baik yang taat ataupun tidak taat. Jadi adik-adik baca dalam kitab Fawaidul Muhtar juga disebutkan di sana. Kalau ilmu itu yang kita inginkan, semua orang diberikan. Ya. Kalau dunia itu ya kepada semua orang diberikan, baik yang taat ataupun tidak. Sedangkan ilmu itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak taat, yang tidak melakukan kebaikan dan seterusnya. Itu hanya diberikan kepada al-abrar katanya di sana itu. Makanya orang-orang yang melakukan yang namanya maksiat itu dijauhkan dari ilmu seperti kata Hasim tadi. Dan terbukti di dalam syair Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau itu ya hanya sekali yang melakukan yang namanya maksiat itu, sehingga hafalannya agak berat untuk masuk. Ini bagi catatan bagi kita yang sulit-sulit masuk hafalan. Ya, kalau dalam kaidah keagamaan bukan faktor makanan yang membuat kita cerdas, tapi faktor kehalalan. Apa-apa kanduk deh, terong kanduk halal lebih membuat kita menjadi cerdas ketimbang makan ikan tapi haram. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau hilang hafalannya, dia mengadu kepada gurunya seperti kata Pak Hasim tadi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mengadu kepada guruku tentang apa? Su'a hifzi, tentang jeleknya hafalanku. Apa jawaban gurunya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku memberikan isyarat kepadaku, tarkil ma'asi ya Syafi'i. Hindarkan, jangan lakukan yang namanya maksiat itu. Ya. Kemudian gara-gara hanya melihat apa bahasa Indonesia, betis gede doang, udah langsung hilang itu sedikit. Berembelam ingat tobrut-tobrut lek pintu. Ya, setengah jus wah telang.
Makanya orang-orang yang sulit masuk hafalannya segera bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hifza apa? Fa innal hifza fadlun min ilahi. Karena sesungguhnya hafalan itu, ini bagi adik-adik yang sudah diberikan hafalan. Orang-orang yang diberikan hafalan fadlun min ilahi. Itu adalah karunia yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang berikan Anda itu. Allah sendiri yang berikan kita hafalan ini. Tolong dijaga. Ya, maka kalau adik-adik ingin melihat karunia Allah, maka lihat pada hafalan kita. Kemudian selanjutnya, wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Karena sesungguhnya karunia ini yang tadi yang disebut karunia itu adalah hafalan. La yu'ta li'asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Kalaupun masih tetap ada, manfaat ilmu itu tidak ada. Maka kalau bisa, harus bisa. Jangan melakukan yang namanya maksiat. Ketika lihat perempuan, langsung tundukkan pandangan, astagfirullah. Ya, sama. Yang laki-laki juga sama dan seterusnya. Paham tuh adik-adik semua? Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, qabla sanastamiru ila an-nadris mawjud ilan yakni sa'azkuru mandoro fi mada godan ya min imam wal hitabah wal imam yakni lailatul gadin al-awwal Wahyu Hanafi Muhammad Awi Gibran, lalu Iqbal Abdul Haris, summa al-Imamul Witri Ustaz Ahmad Hamid Kiha, wal hitabah yakni Ustazah Laili Aspari. Hada min dauri Lailah Badan ya. Yumkin hada faqat minni. Syukran ala ihtimamikum. Sekian, Allah muwaffiq wal